Baik, kali ini kita bahas tutorial cara mengisi KKM. Pertama, harus diisi data utamanya. Silahkan diisi sesuai kelas masing-masing. Berikutnya, kita coba contohkan isi pada mata pelajaran PAE. Silahkan diisi sesuai kompetensi dasar tiap tingkat. Untuk nomor, kolom ini adalah nomor urut. Untuk nomor KD-nya ada di kolom sebelah sini. Silakan diketik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, untuk pengisian KKM terdiri dari kompleksitas yang mana ini merupakan bobot kesulitan tiap KD. Semakin sulit maka bobotnya semakin kecil. Jika KD tersebut dipandang lebih mudah, maka nilai kompleksitasnya semakin tinggi. Daya dukung ini sebenarnya terdiri dari sarpras sekolah dalam memenuhi kompetensi dasar ini. Sarpras dan kemampuan guru dalam memahami kompetensi dasar ini. Berikutnya, intake siswa ini adalah hasil capaian peserta didik di tahun sebelumnya pada KD ini. Nah, pada intinya untuk mengisi KKM ini semuanya ini setiap KD harus beda, tidak sama. Karena ya memang bobot tiap KD tidak mungkin sama, pasti kesulitannya berbeda-beda. Begitu juga yang daya dukung ini diusahakan beda tiap KD, karena daya dukung sebenarnya adalah sarana dan prasarana sekolah dalam memenuhi kebutuhan KD ini. Misalkan KD 3.2 ini apakah sekolah punya alat peraganya atau enggak. Kalau ada alat peraganya maka nilainya tinggi. Kalau tidak bisa memenuhi maka semakin rendah nilainya. Begitu juga dengan kemampuan guru. Kemampuan guru tidak mungkin sama dalam memahami kompetensi dasar. Pasti pemahamannya tiap kompetensi dasar beda-beda. Kalau paham banget berarti tinggi, kalau tidak begitu paham berarti kurang. Seperti itu. Jadi intinya pengisiannya diusahakan berbeda-beda. Yang boleh sama itu adalah intake siswa. Karena intake siswa ini diperoleh dari rata-rata capaian tahun lalu. Kemudian akan diperoleh secara otomatis KBM KD. Seperti itu. Begitu juga dengan pengisiannya diusahakan antara daya dukung sama kompleksitas ini gapnya agak jauh. Bukan ya, daya dukung sama intake siswa dan KBM KD ini diusahakan gapnya agak jauh. Logikanya seperti ini. Kan KKM KD itu kan target yang harus dicapai siswa. Masa kemampuan guru sama kemampuan siswa hampir sama, jadi usahakan gapnya agak jauh lah. Kemampuan guru lebih tinggi daripada capaian siswa. Kan KKM ini pada dasarnya adalah target pencapaian siswa yang ingin dicapai seperti itu. Ya guru otomatis jauh lebih tinggi dari capaian siswa. Seperti itu logikanya. Begitu juga perhitungan dari KKM yang dihasilkan ini harus lebih tinggi daripada intake siswa. Jadi intake siswa ini kalau memasukkan nggak usah tinggi-tinggi. Nah, logikanya intake siswa kan masukkan capaian dari tahun lalu. Berikutnya kalau targetnya KKM ini lebih rendah daripada intake siswa, berarti terjadi kemerosotan target. Itu tidak dibolehkan. Jadi pada dasarnya untuk mengisi KKM ini diusahakan nilainya berbeda-beda. Tapi tidak asal beda, ada aturannya seperti itu. Mungkin ini yang perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat. Selamat dicoba.